Baik, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana cara kita mendaftar sebagai penelaah aksi nyata rekan sejawat semester genap. Nah, jadi sekarang telah buka, itu adalah kabar baiknya. Nanti linknya ada di deskripsi video ini. Nah, jadi yang pertama, setelah kita masuk ke gurukemdikbud.go.id, kita klik yang daftar jadi penelaah. Nah, jadi akan ketemu tampilannya seperti ini. Nah, jadi formulir ini adalah formulir pendaftaran sebagai penelaah aksi nyata rekan sejawat. Jadi pertama di sini akan muncul email kita dan kita juga bisa mengganti akun email kita. Nah, kita coba ganti akun email seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan email yang baru, kita akan memasukkan kata sandi dari email kita, dan selanjutnya kita bisa memulai mengisi formulir untuk mendaftar sebagai penelaah aksi nyata rekan sejawat. Nah, jadi yang pertama kita tuliskan nama kita. Nah, kita tuliskan nama kita. Nah, jadi link untuk mendaftar ini ada di deskripsi video ini. Nah, jadi kita klik dulu nama kita seperti ini beserta dengan gelar kita seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita menuliskan nama dengan gelar seperti ini, kita akan mengisi email belajar kita. Nah, email belajar ID ya. Jadi yang harus digunakan adalah email belajar ID. Misalnya yang belajar titik guru SMP titik ID yang seperti itu. Misalnya kalau guru SMA yang SMA, kemudian yang guru SD guru titik SD belajar ID. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengisi asal sekolah. Nah, kemudian kita mengisi nomor HP kita yang ada WhatsApp-nya tentunya. Nah, karena nanti kita akan dihubungi melalui WA. Jadi nomor HP yang kita masukkan pastikan ada WA-nya seperti itu. Dan selanjutnya setelah kita mengisi nomor HP, di sini ada pertanyaan, sudah berapa jumlah topik aksi nyata yang telah kita kerjakan? Kurang dari 10 sampai 15, ataukah lebih dari 15 aksi nyata. Nah, jadi saya pilih yang 10 sampai 15 aksi nyata yang telah saya kerjakan. Jadi tergantung dari berapa yang aksi nyata yang telah Bapak Ibu kerjakan. Nah, jadi ini aksi nyata yang telah mendapatkan sertifikat seperti itu. Selanjutnya silakan pilih topik aksi nyata Ibu atau Bapak yang telah lulus dan mendapatkan sertifikat. Nah, jadi kita mencentang aksi nyata mana atau topik yang mana saja yang telah kita kerjakan dan mendapatkan sertifikat. Nah, tadi kalau kita mencentang 10 sampai 15, tentunya kita mencentang itu rentangnya 10 sampai 15 yang telah kita selesaikan. Nah, seperti itu. Jadi saya contohnya setelah menyelesaikan yang Merdeka Belajar, kemudian kurikulum Merdeka, kemudian saya telah menyelesaikan yang asesmen, dan juga saya telah menyelesaikan yang perencanaan pembelajaran, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian rapor, kemudian refleksi diri, disiplin positif, kemudian yang bimbingan konseling. Jadi semua topik yang telah kita selesaikan dan mendapatkan sertifikatnya, kita langsung klik saja seperti ini. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Jadi kalau misalnya kita dapat 10 sertifikat, jadi 10-10-nya kita centang sebagai tanda bahwa kita telah mengerjakan topik tersebut. Nah, jadi di sini topiknya banyak sekali, tinggal kita pilih yang telah kita kerjakan dan mendapatkan sertifikatnya. Nah, jadi seperti itu. Dan setelah kita mencentang topik-topik yang telah kita selesaikan ini, selanjutnya kita akan mengisi formulir yang berikutnya. Oh ya, jadi untuk mendaftar sebagai penelaah nyata ini
linknya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa mengecek yang ada di deskripsi video yang ini. Jadi akan ada seleksinya, dan setelah kita misalnya kita lulus seleksi, nanti kita akan dihubungi melalui WA, dan kemudian nanti akan ada semacam diklat atau pelatihannya. Selanjutnya akan ada pertanyaan berikutnya, yaitu apa motivasi ibu atau bapak tertarik menjadi penelaah aksi nyata sejawat. Nah, jadi kita tulis motivasi kita mendaftar sebagai penelaah aksi nyata sejawat. Nah, jadi di sini tentunya motivasi kita berbeda-beda. Misalnya saya mengketik seperti ini. Motivasi saya misalnya ingin belajar cara menelaah aksi nyata teman sejawat misalnya. Nah, jadi ini tergantung dari motivasi kita masing-masing. Dan mendapatkan pengalaman. Oke, jadi kita ketik. Oke, dan mendapatkan pengalaman yang bermanfaat. Untuk bisa dibagikan, misalnya untuk bisa dibagikan dengan rekan sejawat. Di sekolah saya misalnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini adalah motivasi saya. Jadi setelah itu kita menulis motivasi kita. Selanjutnya akan ada pertanyaan berikutnya. Apakah ibu atau bapak pernah menjadi kontributor? Nah, jadi di sini misalnya kita belum pernah, ya kita ketik yang belum pernah. Nah, selanjutnya sebutkan jenis kontribusi di PMM yang pernah diikuti. Misalnya jadi penulis praktik baik. Misalnya belum pernah, ya kita tulis belum pernah. Pada periode apa Bapak Ibu ingin menelaah aksi nyata? Nah, jadi di sini kita bisa memilih. Misalnya kita ingin jadi penelaah aksi nyata periode Maret April. Nah, kita centang saja yang Maret April. Ataukah kita ingin menjadi penelaah aksi nyata bulan Mei sampai Juni? Tinggal kita klik atau centang yang periode Mei dan Juni. Nah, jadi di sana keterangannya meskipun kita bisa memilih periode ini, tetapi nanti yang akan menentukan adalah tim PMM tergantung sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, apakah ibu atau bapak bersedia untuk berkomitmen dan mengikuti seluruh prosedur pelatihan penelaah aksi nyata sejawat jika lolos seleksi? Nah, jadi di sini komitmen kita menelaah 120 aksi nyata dalam satu periode, melakukan seluruh proses penelaahan dengan berintegritas, dan tidak mempublikasikan screenshot LMS penelaahan tanpa seizin tim PMM. Nah, ini adalah komitmen yang harus kita penuhi. Nah, kemudian kita tinggal centang saya bersedia. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita lihat kembali tadi beberapa isian kita. Nah, jadi seperti ini isiannya. Nah, ini adalah pertanyaan yang tadi, apakah ibu bapak pernah menjadi kontributor di PMM? Misalnya contoh sebagai penelaah aksi nyata, narasumber dan moderator webinar PMM, penulis cerita praktik, kontributor perangkat ajar dan lainnya. Nah, jadi tadi saya menulis yang belum pernah. Kalau bapak ibu pernah, ya tinggal dicentang yang lainnya yang pernah seperti itu. Misalnya pernah menjadi kontributor dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke sini, periode yang kita inginkan kita sebagai penelaah. Nah, tadi saya memilih periode Maret sampai April, dan kemudian ini adalah komitmen yang diharapkan yang kita laksanakan. Ada 3 tadi, dan kemudian kalau kita setuju terhadap poin-poin yang ada di atas tadi, kita tinggal klik yang saya bersedia. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengklik yang saya bersedia, kemudian kita klik yang submit. Nah, berarti sekarang
formulir pendaftaran kita sudah terkirim. Nah, ini adalah keterangannya. Terima kasih telah mendaftar sebagai penelaah aksi nyata. Tim PMM akan segera menghubungi Bapak Ibu setelah seleksi dilakukan. Nah, jadi setelah kita mendaftar ini nanti akan ada seleksinya. Nah, berikut adalah lini masa rekrutmennya. Nah, seleksi nanti tanggal 19 sampai 23 Februari. Kemudian bimbingan teknis 26 Februari sampai 1 Maret. Kemudian pengumuman 4 sampai 5 Maret dan tugas 7 Maret. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah lini masa seleksi atau rekrutmen penelaah aksi nyata. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita sudah lolos seleksi, nanti kita akan dihubungi melalui WA yang nomor WA yang telah kita tulis tadi.